menjadi salah satu kota yang menyimpan sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda. Dalam penelusuran kali ini, tim On The Spot bersama Om Hao mencoba menapaki bukti sejarah yang kelam. Konon, sebuah bangunan tua yang terletak di daerah Cisauk, Tangerang, menjadi saksi bisu dari kekuasaan dan kesewenang-wenangan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia. Kerap disebut sebagai rumah Belanda Cisauk, peninggalan bersejarah ini berusaha melawan waktu di tengah modernisasi kota Tangerang. Namun sayang, kurangnya perhatian untuk melestarikan membuat rumah tua ini mulai lapuk termakan oleh waktu. Nah, pemirsa, sekarang Rada dan Om Hao sudah berada di rumah Belanda Cisauk. Nah, rumah ini memiliki sejarah, peristiwa dan misteri juga loh. Banyak banget peristiwa dan misteri yang ada di sini. Nah, Om Hao, kan Rada sudah janjian nih sama Pak Muklis. Jadi Pak Muklis ini adalah orang yang sudah tinggal belasan tahun di sini. Dan banyak sekali nih yang perlu kita tanya-tanya karena banyak misteri juga nih Om Hao yang perlu kita kulik gitu. Iya, kita hemat waktu aja ya. Kita jalan sekarang habis ini langsung. Boleh, nanti Pak Muklis katanya sudah tunggu di depan pintu. Di rumah ini. Okay. Nah, pemirsa penasaran kan? Ikuti terus penelusuran dari kami hanya di Trans 7. Yuk. Hanya melapuk dalam diam, sebagian dari rumah bersejarah ini tetap hidup dan menjadi bagian dari kehidupan seorang penjahit bernama Muklis. Tidak adanya opsi lain membuat Muklis nekat memilih tinggal di rumah tua peninggalan Belanda ini yang telah terbengkalai selama puluhan tahun. Tentu, pengalaman mistis pun kerap dialami dirinya. Kebetulan saya ada tamu. Terus dia numpang ke kamar kecil, pas mau pipis ya, dia diliatin. Terus dia nggak jadi katanya gitu, diliatin. Itu ya sosoknya wanita Belanda. Suka senangnya di sini gitu ya, terutama di sini tuh di meja tempat kerja saya yang di ruangan sini. Melalui residual energi, Om Hao berusaha merasakan sosok apakah yang kerap menampakkan diri, serta kisah apakah yang sebenarnya menunggu untuk diungkapkan. Ini dapat info nih dari Pak Muklis, katanya kan kalau di sini itu ada entitas noni-noni. Nah, apa ada hubungannya sama bangunan ini, Om Hao? Kalau melihat bangunan ini, itu memang dibangunnya di abad ke-20 gitu. Jadi sebelum Indonesia merdeka. Di literatur disebutkan itu tahun 1929. Dan ini sebenarnya perpaduan dari Belanda dan Chinese gitu. Gitu karena pemiliknya dulu seorang Tionghoa. Gitu. Oh, tapi bukan Belanda ya? Bukan Belanda pemiliknya, tapi di era kolonial. Oh, gitu. Nah, tetapi pemiliknya ini itu kan bekerja di perkebunan karet, sering menerima tamu-tamu orang Belanda. Gitu. Nah, entitas yang kita omongkan ini sebenarnya nggak jauh dari kita sekarang, ada di belakangmu, agak ke sini di pojok. Oh, pantas aku dapat info. Jadi tuh setiap malam sering banget si entitas ini tuh suka duduk di sini atau bolak-balik di sini dan mengganggu Pak Muklis ini. Suatu ketika pas lagi dicari, ternyata ada di sini dan memang terjadi seperti tindak kekerasan, tapi tidak sampai meninggal. Oh, tidak sampai meninggal. Jadi ada banyak traumatis sih di rumah ini zaman dahulu gitu. Oh, gitu. Nah, salah satunya sosok orang Belanda ini gitu. Tapi entitas ini benar-benar sosok orang Belanda ini atau memang cuma menjadi salah satu wadah aja sih, Om Hao? Iya, sebenarnya lebih tepatnya persepsimu yang kedua, jadi hanya wadah aja. Sejarahnya tak hanya berhenti sampai masa pendudukan Jepang. Rumah ini ternyata memiliki sejarah erat dengan masa agresi militer Belanda di Indonesia.
Bukti nyatanya kami temukan saat memasuki suatu ruangan yang konon dahulu merupakan ruang komando tentara Belanda. Nih kan tadi aku pas masuk aku ngeliat nih, ada kayak tulisan tangan. Nih, ini tuh tulisan tangan apa sih Om Hao, kalau boleh bisa dijelasin? Soalnya ini bahasa Belanda nih. Bahasa Belanda, benar. Nah, aku kurang paham. Ya, dari yang atas ya, artinya sejak tanggal 22 Januari tahun 1949, ini kan masuk tadi, masuk ke agresi, karena agresi kedua itu dari Desember sampai Januari, tahun 48 sampai 49. Nah, itu bawahnya, Bootgemachte Wapens and Immunity Door, itu ada kode, nanti saya terjemahkan, ada kodenya di Cisauk. Jadi itu kan belakangnya door, jadi kalau dari depan itu pelucutan atau penyitaan senjata dan munisi oleh DINS atau Dinas Intelijensi Militer. Oh gitu, tapi kan ini semua tulisan tangan ya Om Hao. Kenapa ditulisnya di tembok? Karena waktu itu belum ada blackboard. Belum ada papan tulis. Jadi semuanya memang dicatat dengan baik ya, supaya nanti untuk apa? Boleh dibilang kayak untuk inventaris. Ini dulu kalau kita lihat ini ada peluru, itu buat ngecek. Jadi senjata itu fungsi nggak? Jadi misal di sini ada penyitaan nih, kita lihat ya, ditarik gini, gitu, terus coba ditembakkan, tring gitu. Ditembakannya di sini juga? Iya, di kanan kiri ini. Setelah melakukan penelusuran dari bagian dalam rumah Belanda Cisauk yang masih tersentuh oleh kehidupan manusia, kami akhirnya mencoba menelusuri bagian belakang rumah yang telah terbengkalai ini. Tepatnya disinilah menurut pandangan Om Hao, proses interogasi paksa kepada warga pribumi terjadi. Saya melihat banyak orang yang ditawan di sini, dibawa ke sini gitu. Ya, tapi ketika masuk ke dalam itu diinterogasi dulu. Nah, tapi ditaruh atau diperlakukannya di sini tuh seperti apa Om Hao? Iya, jadi mereka sebenarnya kan ditawan ya, bukan di penjara ya, karena pemahamannya tentunya akan berbeda. Di sini itu terjadi banyak seperti traumatis gitu, karena militer di sini dan tujuannya untuk seperti mengambil satu informasi ya, itu tentunya kan dengan perlakuan yang tidak enak gitu. Suasana mencekam ternyata tak hanya berasal dari kisah lampau yang penuh dengan kejadian traumatis. Seiring berjalannya penelusuran, Om Hao kerap merasakan energi kuat terpancar dari pohon besar yang bertengger di samping rumah. Konon, entitas yang sering memberikan gangguan di sekitar area rumah Belanda Cisauk berasal dari pohon ini. Pohon ini sebenarnya ada kaitannya dengan sosok yang menyerupai noni Belanda yang tadi. Aslinya di sini sebenarnya. Malam semakin senyap dan sejarah kelam pun kian terungkap saat kami sampai pada satu titik yang katanya merupakan sebuah bunker. Di bunker tersembunyi inilah dulu para warga pribumi ditawan setelah dianggap tak kooperatif saat proses interogasi. Posisi bunkernya ini pemirsa Mbak, ada. Ini separuh ada di bawah rumah ini, separuh ada di bangunan yang sebelahnya. Oh, jadi dia memanjang? Memanjang. Jadi ya, masih ke sana lagi karena ini dulu nggak ada. Kira-kira ini bunkernya muat berapa orang nih masuk ke dalam Om Hao? Perkiraan saya 10-20. Tapi masih ada nggak sih orang-orang yang di dalam atau memang hanya entitas-entitas aja yang sebenarnya hanya rekaman ya, kebanyakan ini residual memori yang berasal dari orang-orang yang dulu pernah bersembunyi pertama, atau orang yang disembunyikan atau disembunyikan di sini itu ditawan. Ya, ini relate sama yang tadi kita ceritakan di belakang. Jadi mereka diajak komunikasi dulu, terus kalau misalnya tidak mendapatkan atau mereka tidak mau berbicara soal informasi itu, dimasukkanlah ke bunker ini. Sini, ya. Di literatur yang saya lihat itu menyerupai kamar gitu. Tapi lengkung atasnya. Lengkung kanan kirinya, dindingnya itu bukan dinding seperti ini. Tapi kemungkinan itu dinding baja.
Nah, secara visual bisa digambarin nggak sih Om Hao kejadian lampau itu seperti apa? Mereka tuh tahanan ini diperlakukan seperti apa gitu Om Hao? Iya, biasanya mereka dapat jatah makan ya. Ya tidak banyak jatah makannya. Maaf ya kalau mungkin terbukti sebagai dianggap membahayakan belanda pada waktu itu. Dari sini akan dibawa ke tempat yang lain. Nah, ini biasanya nanti yang mungkin bisa terjadi eksekusi. Keluarga adalah segalanya. Ungkapan inilah yang mendasari aksi orang-orang yang rela melakukan apapun demi orang yang disayang. Mulai dari hal kecil menyelimuti ibu yang tengah hamil, hingga rela remuk hancur demi anak terhindar dari gempa. Informasi selengkapnya sesaat lagi.